Identity is a very complex matter. Itu sebabnya literary identity theory itu mencoba untuk melihat identitas dengan menggunakan beragam pendekatan, beragam teori dari beragam bidang studi untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang apa itu sebenarnya identitas dan tentu saja hubungannya dengan karya sastra. Hey everybody, welcome back to my channel. Bagi yang belum pernah mampir ke sini, selamat datang. Tapi yang sudah, terima kasih masih setia untuk menonton video-video saya, konten-konten saya yang berhubungan dengan teori sastra, metode, metodologi, dan hal-hal yang berhubungan dengan kesusastraan, terutama sastra Inggris ya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai literary identity theory. Nah, sebenarnya literary identity theory ini seperti beberapa teori yang sudah saya bahas sebelumnya di konten-konten sebelumnya, itu sebenarnya bukan single theory atau bukan teori tunggal gitu, karena ini terdiri dari beragam pendekatan, beragam perspektif, beragam ide dan teori dari berbagai macam bidang studi. Oleh sebab itu juga maka pemikiran-pemikiran yang ada, yang terlibat di dalam teori ini juga pada dasarnya juga kita kenal di teori-teori lain. Teori budaya, teori politik, gender, sosial gitu, yang kita gunakan di dalam literary criticism. Nah, fokus dari seperti namanya, fokus dari literary identity theory ini adalah identity. Jadi identity atau identitas itu kan bukan sesuatu hal yang sederhana atau gampang untuk dijelaskan, sangat kompleks. Meskipun mungkin dengan percaya diri kita bisa mengatakan bahwa identitas saya secara budaya adalah, secara bahasa adalah, secara kebangsaan, mungkin juga secara religius dan sebagainya itu mungkin bisa. Tetapi kalau kita gali lebih dalam maka memang kompleks. Nah, literary identity theory ini berfokus kepada identitas, baik pemaknaan atau definisi, bisa juga masalah-masalah yang terjadi, pembentukan dan segala macam yang berhubungan dengan identitas. Maka ketika berhubungan dengan identitas, jelaslah sangat tepat, sangat nyambung gitu ketika digunakan dalam untuk menganalisis sebuah karya sastra, terutama kepada tokoh-tokohnya, the characters, kemudian tentu saja tema dan hal-hal lainnya ya. Nah, maka mari kita mulai lebih lanjut ya. Oke, so literary identity theory refers to the analysis and exploration of how identity is represented and constructed within literary text. Dalam sebuah teks karya sastra, teori ini itu berusaha untuk menganalisis dan mengeksplorasi bagaimana identitas tersebut direpresentasikan dan dibangun ya. Bagaimana seorang tokoh atau identitas yang ada di situ dalam artian misalnya komunitas masyarakat, di sana ada latar belakang budaya, kemudian otomatis membentuk identitasnya, itu bagaimana caranya, prosesnya, dan bagaimana direpresentasikan atau diwakili. It focuses on understanding the ways in which authors portray. Jadi merujuk kepada para penulisnya atau penulis karya sastra tersebut menggambarkan dan mengeksplorasi identitas baik individual maupun kolektif. Maksudnya individual dalam arti tokohnya, para tokoh-tokoh atau masyarakat yang ada di situ dalam bentuk komunitas. Ya, maka identitas di sini tidak hanya sekedar berhubungan dengan misalnya psikologi ya, bahwa seseorang ini dijelaskan bahwa satu tokoh ini dijelaskan memiliki identitas tertentu, baik secara fisik maupun psikologis, tetapi juga lebih dalam dan lebih luas seperti misalnya race, gender, sexuality, class, and nationality through their character settings, plot lines, and language choices. Maka gampangnya ketika kita ingin membahas identitas
di dalam sebuah karya sastra, maka kita harus mempertimbangkan hal-hal seperti race-nya, gender, seksualitas, kelas sosial, secara ekonomi maupun tingkatan sosial, kemudian kebangsaan gitu ya, kewarganegaraan, misalnya Indonesia, Malaysia, atau misalnya di sebuah karya sastra ada kisah atau cerita atau plot mengenai hubungan Malaysia dan Indonesia, maka teori identitas ini akan sangat relevan. Nah, kita bisa melihat identitas itu juga melalui karakter, setting tempat, setting waktu gitu. Kemudian plot lines dan tentu saja language choices. Nah, itu kurang lebih gambaran mendasar mengenai literary identity theory. Dijelaskan lebih lanjut bahwa at its core, literary identity theory recognizes that literature plays a crucial role in shaping and reflecting social, cultural, and political understandings of identity. Jadi karya sastra ya, atau sastra itu memiliki peran yang penting dalam membentuk gitu atau merefleksikan pemahaman pembaca atau pemahaman si penulis itu sendiri tentang politik, budaya maupun keadaan sosial dari identitas. Jadi identitas yang yang ada dengan latar belakang budaya, dengan latar belakang sosial ataupun latar belakang politis itu tadi itu digambarkan, direfleksikan atau dibentuk oleh karya sastra. It acknowledges that identities are not fixed. Nah, jadi identitas itu dianggap tidak fix or essential, but are socially constructed and subject to historical, cultural, and discursive influences. Sama seperti ilmu-ilmu sosial, termasuk gender. Kalau kita paham sekali dengan feminisme atau Marxism, maka kita akan sama-sama tahu, sama-sama sadar bahwa apapun yang ada di kehidupan ini itu merupakan atau dianggap sebagai konstruksi sosial diciptakan oleh masyarakat gitu ya, baik secara historical, cultural, atau discursive gitu ya. Jadi dipengaruhi oleh segala macam, misalnya sebut saja kalau kita bahas mengenai gender studies, maka kita akan paham bahwa gender itu tidak bersifat alami gitu, tapi merupakan bagian dari social construct. Begitu juga dengan misalnya seksualitas dan misalnya juga status, termasuk di dalamnya yaitu identitas. Maka identitas itu tidak fixed. Tidak ada orang yang 100% itu memiliki identitas yang fix. Pasti dipengaruhi oleh beragam hal. Misalnya contoh ya, for example if we discuss about what a British are, what a British is, I'm sorry, what a British is, itu kita akan melalui banyak permasalahan karena seorang orang Inggris gitu dari 200 tahun yang lalu itu berbeda dengan orang Inggris 100 tahun yang lalu. Bahkan 50 tahun yang lalu mungkin akan definisi identitasnya juga akan berbeda dengan yang sekarang gitu. Maka ada juga istilah misalnya konservatif, kemudian juga merujuk kepada modern, open minded, religious dan sebagainya, meskipun mereka mewakili identitas general yang sama, baik nationality, baik cultural gitu ya, atau historical. Tetapi ternyata ketika dibahas lagi maka akan terjadi hal-hal yang lebih mendetail, hal yang lebih kompleks gitu. Maka oleh sebab itu ya, dengan penjelasan yang tadi, literary identity theory seeks to uncover the ways in which literature participates in the process of identity formation and negotiation. Maka teori ini itu mencoba untuk mencari, membuka, menjelaskan cara-cara di mana sastra ini, ya kan, itu berpartisipasi dalam proses pembentukan dan negosiasi identitas. Lebih detailnya seperti apa, kita akan melihat beberapa konsep utama di dalam teori ini.
We have some key aspects. Di sini di slide ini ada representation of identity, identity of power, dan intersectionality. Nanti akan ada lagi ya. Nah, apa yang dimaksud dengan representation of identity? Jadi, kalau kita ingin menggunakan teori ini, ya, kita itu mencoba untuk membahas mengenai bagaimana identitas yang berbeda itu direpresentasikan di dalam teks. Jadi kita menggunakan teori ini, kemudian kita melihat bagaimana identitas identitas karakter di dalam sebuah karya sastra itu direpresentasikan. Maka ada pembahasan atau analisis penggambaran tokoh, pengalamannya, kemudian hubungan dan interaksi, terus bagaimana juga identitas tersebut digambarkan, ditantang atau diperkuat gitu. Nah, jadi apapun yang berhubungan dengan identitas, maka ketika kita membaca kita akan melihat bahwa ada tokoh atau beberapa tokoh di situ bagaimana sih digambarkannya atau bagaimana permasalahannya atau ada challenge apa di sana atau ada semacam pemberontakan terhadap nilai-nilai identitas lama atau ada perubahan atau apa saja. Nah, di situ makanya identitas kemudian akan dibahas. Nah, tidak hanya pembahasan penggambaran mengenai identitas dari karakter, di situ juga ada namanya identity of power. Maka literary identity theory investigates how power structures influence the construction and representation of identities in literature. Dalam sebuah karya sastra kita akan melihat bagaimana struktur kekuasaan itu mempengaruhi penciptaan dan representasi dari identitas di dalam karya sastra. Terdengar sangat akrab ya, karena memang ini juga teori ini tentu saja mengambil dari perspektif Marxism, di mana bagaimana sih kekuatan atau struktur kekuatan di situ tuh menciptakan identitas. Bagaimana seseorang itu bisa dianggap misalnya punya identitas khusus dan ada apa di dalam identitasnya itu. Apakah berhubungan dengan kelas-kelas, ya kan? Apakah berhubungan dengan kekuasaan? Misalnya lebih lanjut adalah it examines how certain identities are privileged or marginalized and how power operates within social, cultural, and historical context. Nanti kita bisa lihat di situ. Misalnya kita ingin mencoba mencari karya sastra dan membahas identitas dalam secara budaya atau ras misalnya ya. Kita akan melihat bagaimana power structure ini. Maksudnya gimana? Apakah di situ ada kelas-kelas mayoritas, ada kelas-kelas minoritas? Bagaimana identitas seseorang itu bisa dianggap mayoritas, minoritas, kemudian superior, inferior, atau marginalized, gitu kan? Atau beberapa tokoh atau komunitas masyarakat tertentu dalam sebuah karya tersebut itu memiliki kekuatan karena mereka berasal dari ras atau etnis atau warna kulit atau latar belakang budaya tertentu. Maka misalnya kita juga bisa menyebut misalnya membahas mengenai can we discuss about white supremacy for example? Oh bisa. Di situ kita melihat bahwa identitasnya sebagai orang kulit putih itu istimewa karena bla 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 dan mereka memiliki kekuasaan atau struktur kekuasaan tertentu di dalam masyarakat. Seperti itu ya. Kemudian juga intersectionality. It acknowledges that identities are complex and intersect with each other. Individuals embody multiple identities simultaneously and these intersections shape their experiences and social positioning. Maka masyarakat atau individu itu kompleks ya. Maka di situ kita akan bisa melihat apa saja sih kompleksitas yang ada dalam satu tokoh, dalam satu karakter. Memiliki identitas seperti apakah karakter tersebut dan dipengaruhi oleh apa saja, baik secara politik, budaya, agama dan sebagainya. Itu disebut dengan intersectionality. Kemudian ada identity and language. Jadi hubungan antara identitas dan language ini jelas kuat sekali ya. Banyak sekali individu-individu di kehidupan kita, kehidupan nyata, dan itu bisa kita refleksikan di dalam sebuah karya sastra, di mana identitas mereka itu berkaitan erat dengan bahasa.
Ya, jadi kita ada istilah mother tongue gitu ya, yang tidak hanya penggunaan bahasa tetapi mengidentifikasikan seseorang ini sebagai kelompok dari masyarakat apa, mana etnisitasnya mungkin, kenegaraannya dan sebagainya, warga negaraannya dan sebagainya. It examines how authors employ language and linguistic choices to represent and shape identities within their works. It considers how language reflects cultural norms, power dynamics, and the ways in which individuals understand and express their identities. Oke, meskipun ini sastra Inggris dan kita sering membahas mengenai novel-novel klasik, novel-novel Inggris atau Amerika dan berbahasa Inggris, tapi untuk supaya relatable ya, mungkin saya akan kasih gambaran saya sering juga menggunakan gambaran contoh-contoh di lingkungan kita ya. Karena sebenarnya sama juga, tetap juga bisa digunakan di dalam sastra lain. Sastra Indonesia juga bisa teori-teori ini ya. Nah, misalnya seperti ini. Apa maksudnya? It considers how language reflects cultural norms, power dynamics, and the ways in which individuals understand and express their identities. Misalnya orang Jawa ya, yang menggunakan bahasa Jawa dengan aktif dan dengan baik, maka itu sedikit banyak akan merefleksikan norma-norma budayanya. Karena di dalam bahasa Jawa kita mengenal dengan diglosia atau misalnya perubahan bahasa berdasarkan pada tingkatan. Salah satunya karena untuk kesopanan atau berbicara dengan orang yang lebih tua atau orang asing, atau itu tadi untuk supaya bersikap sopan. Nah, maka penggunaan bahasa ini merefleksikan identitasnya sebagai orang Jawa yang tanda petik itu harus dianggap ya sopan, bertutur kata yang baik, bertingkah laku yang luhur dan sebagainya. Begitu juga dengan misalnya kalau kita pergi lebih jauh, misalnya Black uh, community menggunakan Black English. Itu menunjukkan identitas mereka yang misalnya mereka ingin menunjukkan mereka adalah orang-orang yang sportif, orang-orang yang apa ya, mungkin beberapa hal mereka dianggap keren gitu ya, cool dengan penggunaan eh, bahasa Inggris yang dimodifikasi sedemikian rupa berdasarkan pada latar belakang sejarah dan budaya mereka. Dan selanjutnya bisa lihat contoh-contoh lain di dalam karya sastra, tergantung dalam karya sastranya apa gitu ya. Dan selanjutnya kita punya konsep social and historical context. It emphasizes the significance of social and historical context in understanding identity representation. Literature is influenced by the socio-political climate of its time and place, tentu ya. It shows how text is engaged with these elements to construct and challenge identities. Kita bisa melihat secara latar belakang sejarah bagaimana Asia gitu ya, bagaimana orang Asia itu merefleksikan diri mereka sendiri, atau mungkin misalnya ada pembahasan mengenai Western and Eastern culture, budaya Barat dan budaya Timur, bedanya apa sih? Kenapa mereka bisa berbeda? Mengapa budaya-budaya tersebut atau pola pikirnya itu atau perspektif itu mempengaruhi identitas masyarakat yang ada. Jadi orang bule, kenapa identitasnya itu berbeda dengan orang Asia misalnya. Orang bule yang lebih terbuka, lebih modern misalnya dengan orang Asia yang lebih sopan, mungkin lebih apalagi ya, religius mungkin ya, dan lain sebagainya, atau mungkin lebih sedikit tertutup, meskipun itu sekali lagi itu tidak fix ya, bisa dibahas. Misalnya orang Asia, orang Jepang atau orang Korea yang tinggal di Amerika dari kecil, yang diasuh oleh keluarga Asia tetapi dipengaruhi oleh budaya Amerika misalnya. Oh, itu sangat. Nah, itu tugas kita dengan menggunakan teori ini untuk menjelaskan identitas tersebut. Nah, seperti yang saya bilang di awal video bahwa teori ini menggunakan beragam pendekatan dari beragam bidang studi, sosiologi, gender gitu ya, feminism, Marxism, uh, culture, ya cultural gitu, untuk yang tujuannya pada dasarnya ya untuk
berfokus pada identity. Nah, yang pertama, Stuart Hall. Dia adalah cultural theorist. Jadi kalau kita membahas mengenai budaya, maka Stuart Hall akan muncul namanya ya. Seperti pada teori-teori cultural lah di sastra ya. Jadi he emphasized the idea that identity is not fixed or predetermined ya. Nggak bisa identitas itu tidak bisa ditentukan lebih dahulu, but is constructed through social and cultural processes. Ada proses-proses tertentu yang membuat seseorang itu memiliki identitas tertentu. Maka tentu saja pada dasarnya satu individu itu terikat dengan latar belakang budaya, sejarah, komunitasnya. Ya, dicampur dengan hal-hal lain ya, misalnya biological element seperti misalnya warna kulit gitu kan, atau DNA. Nah, tetapi identitasnya sendiri itu tidak otomatis gitu, tidak otomatis ya, tetapi melalui berbagai macam proses. Kemudian beliau ini sangat terkenal ya, Baba ya. Dia adalah postcolonial theorist. Maka ketika kita membahas mengenai postcolonialism, maka atau culture itu Baba akan muncul ya. He introduced the concept of third space and hybridity, which refers to the in-between spaces where cultural identities are constantly being formed and transformed. Jadi identitas akan terus dibentuk. Misalnya saya mengatakan bahwa I'm a Chinese misalnya, tetapi ya seperti yang saya sebutkan sebelumnya, terus apa yang disebut dengan a Chinese person, ya kan? Itu syarat-syarat apa saja atau ciri-ciri apa saja yang membuat seorang Chinese itu adalah Chinese, dan akan terus berkembang. Misalnya meskipun saya tidak lagi meskipun saya tidak bisa berbahasa Chinese misalnya, apakah saya juga tidak bisa dikatakan punya identitas sebagai orang Chinese? Nah, maka akan ada pembahasan. Kalau misalnya misalnya Japanese, Korean, Thai, South East Asian misalnya, itu tapi sudah tinggal di Eropa atau di mana-mana gitu ya, di negara yang bukan lagi di wilayahnya, apakah apakah dia bukan lagi orang Asia Tenggara, bukan orang Asia, karena sudah embrace other identities gitu. Nah, itu sebabnya dijelaskan bahwa the identities are constantly being formed and transformed. Jadi terus berubah ya, terus diciptakan dan memang kompleks dan saling mempengaruhi. Kemudian Judith Butler, jelas ya, dia adalah seorang feminis. Beliau juga seorang gender theorist ya. She argues that gender is not an inherent or fixed attribute, but is a social construct. Jelas. Karena itu sejalan dengan feminisme bahwa gender itu social construct that is performed and repeated through various acts. Dan yang terakhir adalah Edward Said. Beliau itu postcolonial theorist. Beliau ini adalah keturunan Palestina, tapi warga negara Amerika. Maka beliau juga membahas banyak hal mengenai, awal mulanya adalah mengenai ya Zionism, Israel, dan mengarah juga kepada konsep penjajahan, kolonialisme, Barat Timur, kemudian bagaimana cara Barat memandang Timur. Maka muncullah salah satu bukunya yang paling terkenal ya, his book yang berjudul Orientalism, itu mengkritisi Western representations of the East and argued that these representations serve to assert and maintain Western dominance. Untuk ya ini postkolonialisme ya, Stuart Hall, Edward Said yang memang yang prominent gitu ya. Orientalism ini membuka cakrawala baru dalam penelitian sastra dan teori budaya serta sosial, bahkan politik juga ya, yang menjelaskan bahwa Western itu punya cara pandang tertentu kepada East gitu ya, itu karena mereka ingin mempertahankan dominasi mereka terhadap negara-negara atau bangsa-bangsa Asia selama ratusan tahun, dengan
dengan melihat bahwa orang-orang Asia itu misalnya tidak maju, kurang maju, kemudian misalnya bodoh, kemudian tidak terbuka, percaya tahayul, kemudian jorok dan sebagainya, maka terlihatlah perbedaan mendasar antara barat dan timur ini, gitu. Nah, dengan mengaplikasikan literary identity theory, critics gain insights into the ways in which literature participates in the construction, negotiation, and representation of identities. Dan dengan mengaplikasikan teori ini, maka kita itu sebagai peneliti mungkin atau penulis itu mendapatkan wawasan tentang bagaimana sastra itu berpartisipasi dalam konstruksi, negosiasi, dan representasi dari identitas. Jadi kan kita tahu bahwa karya sastra itu tidak sekedar merepresentasikan sesuatu ya, misalnya di situ menceritakan komunitas atau masyarakat tertentu dengan identitas tertentu, dengan latar belakang budaya tertentu, tetapi juga mampu menciptakan identitas tertentu, misalnya dengan pengaruh pengaruh novel atau pengaruh karya sastra itu yang begitu kuat gitu, sehingga dapat menciptakan misalnya sebut saja karya sastra yang berhubungan dengan misalnya kehidupan slave di Amerika atau kehidupan tentang Native American gitu ya, Native American people yang digambarkan yang direpresentasikan di dalam sebuah karya sastra, dan pada akibatnya itu membantu untuk membangun atau menciptakan identitas orang-orang yang membaca karyanya. Jadi banyak misalnya orang-orang Native American yang membaca karya tersebut kemudian mulai tergugah, kemudian mencoba untuk memahami budayanya sendiri lebih dalam, sejarahnya, dan mungkin membuat mereka menjadi lebih bangga atau malah mempertanyakan identitas mereka sebagai orang Native American, seperti itu ya. Dan kita bisa cari contoh-contoh lain yang lebih banyak. It helps unravel the intricate relationship between literature, identity, power, and culture, contributing to a deeper understanding of the social and cultural significance of literary texts. Maka dengan melihat identitas di dalam sebuah karya sastra, topik identitas ini, maka kita akan melihat hubungan yang erat, yang crucial, ya, yang penting antara sastra, identitas, kekuasaan, dan budaya, sehingga kita semakin lebih paham dan melihat pentingnya teks-teks sastra tersebut di dalam masyarakat, di dalam kehidupan kita. Nah, itu fungsi dari literary identity theory, ya. Okay, so this is the last slide. Thank you very much. If you have any question, please let me know. Saya akan dengan senang hati untuk mencoba menjawab atau mencoba mencari tahu, mencoba mempelajari untuk bisa menjawab pertanyaan teman-teman sekalian. Jadi jangan sungkan, dan juga bisa memberikan saya semacam ide, request gitu, karena ini sebenarnya video ini juga sebenarnya request dari request dari teman-teman sekalian ya, yang salah satu yang komen gitu, yang komen di comment section. Setelah sekian lama baru saya bisa coba untuk menjadikannya sebuah konten. Jadi teman-teman yang lain bila ingin saya untuk menjelaskan atau membuat konten terhadap konsep atau teori-teori tertentu, please just let me know. Okay, so thank you very much for your attention, for watching this video. Don't forget to subscribe if you haven't subscribed, and then give like and comment, and also please recommend this channel to others so that I can expand, and then I can give more contents, and hopefully helps, yeah. Thank you very much and see you. Have a nice day, everybody.